ruptur arteri femoralis, di mana etiologi foot diabetik 35% karena neuropati atau neuropati perifer, 15% karena iskemia atau penyakit arteri perifer, dan 50% karena gabungan neuropati dan iskemia atau neuroiskemia. Neuropati perifer sendiri biasanya keluhannya karena nyeri atau parestesia. Neuropati sendiri dibagi atas sensorik, motorik, dan otonom. Sensorik itu biasanya hilangnya sensasi proprioseptik dari nyeri dan suhu, sehingga menyebabkan luka yang tidak diketahui dan terjadinya lesi praulsar. Yang kedua yaitu neuropati motorik, di mana akan terjadi atrofi otot dan gangguan pada flexor dan ekstensornya, sehingga menyebabkan kelainan bentuk pada kaki dan mendorong pembentukan dari lesi ulcer sendiri. Yang ketiga yaitu neuropati otonom, di mana penurunan produksi keringat dan vasokonstriksi, sehingga membuatlah kulit pasien menjadi kulit kering dan penyembuhan luka yang terhambat. Peripheral artery disease atau PAD yaitu penyempitan lumen pembuluh darah ekstremitas, sehingga terjadinya penurunan perfusi. Hiperglikemia sendiri akan menyebabkan disfungsi endotel dan hiperkoagulabilitas plasa, sehingga menyebabkan aterosklerosis dan penurunan perfungsi dan menyebabkan iskemia tungkai. Imunopati hiperglikemia yaitu disfungsi imun dan gangguan fungsi leukosit. Jadi, jika terjadi perfusi jaringan yang buruk akan menyebabkan penetrasi bakteri, di mana contohnya itu yang paling sering bakteri penyebabnya itu yaitu Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, dan E. coli. Dari penetrasi bakteri ini akanlah menyebabkan infeksi kaki dan sepsis pada pasien yang mengalami perfusi jaringan yang buruk, sehingga menyebabkan risiko terjadi amputasi, meningkatnya pada kasus antibiotik resisten, dan mixing infection. Selanjutnya yaitu terjadinya individu dengan faktor risiko mulai dari penyakit renopati, kardiovaskular, penyakit ginjal, terus pasien yang perokok aktif, obesitas, kelebihan berat badan, serta tidak pernahnya berolahraga. Selanjutnya dengan kondisi kaki yang menjadi faktor risiko, dimulai dari yaitu deformitas kaki seperti kalvus, pes planus, midfoot collapse, dan deformitas pada jari. Terus ada ulkus, edema, dan kalus. Selanjutnya yaitu faktor risiko, bisa disebabkan karena usia, di mana risiko meningkat seiring bertambahnya usia. Lalu yang kedua yaitu ras dan etnik, yaitu ras kulit hitam dan Hispanik lebih sering memiliki komplikasi kaki diabetik yang berat dibandingkan kulit putih. Kontrol gula darah, peningkatan HbA1c menjadi faktor risiko independen terhadap kejadian kaki diabetik. Selanjutnya riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit ginjal, dan retinopati, tanda terdapatnya kerusakan vaskular. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu merokok berhubungan dengan terhadap peningkatannya risiko PAD, dan merokok juga berkaitan dengan waktu penyembuhan dari diabetik. Jenis kelamin, di mana kejadian kaki diabetik 1,5 kali lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Untuk patofisiologinya sendiri, kaki diabetik pasti pasiennya memiliki gejala yaitu penyakit riwayat diabetes mellitus, di mana terbagi atas 3 yaitu neuropati sensorik distal, neuropati otonom, dan penyakit darah perifer. Neuropati sensorik distal ini dibagi 2, yaitu pertama hilangnya sensasi sensasional, terus yang kedua yaitu small muscle wasting muscle dan atrofi, di mana itu dapat menjadi terjadinya foot deformities atau kelainan bentuk kaki. Dari kelainan bentuk kaki ini akan terjadi peningkatan tekanan dari kaki itu sendiri dan bisa menyebabkan terjadi kaki dalam bahaya. Terus kalau loss of protective sensasional itu dapat menyebabkan trauma berulang atau cedera yang tidak disadari. Yang kedua yaitu autonomic neuropati, di mana terbagi atas 2, yaitu hilangnya
keringat dan peningkatan dari aliran darah perifer. Untuk hilangnya keringat itu akan menyebabkan kulit kering, menyebabkan kalus, bisa juga peningkatan tekanan pada kaki dan menyebabkan kaki dalam bahaya. Kalau peningkatan aliran darah perifer itu bisa menyebabkan distancing foot of vein warm foot dry dan menyebabkan kaki dalam bahaya juga. Yang ketiga yaitu peripheral vascular disease, di mana dia dapat langsung menyebabkan kaki dalam bahaya. Patofisiologi aterosklerosis, di mana aterosklerosis diawali oleh akumulasi lipoprotein di endotelium memicu oksidasi lipid dan aktivitas sitokin. Jika aktivitas sitokin itu akan menyebabkan infiltrasi makrofag dan limfosit. Makrofag sendiri akan menelan lemak yang disebut fatty streak. Smooth muscle cell atau SMC berpindah dari tunika intima ke plak fibrosa. Klasifikasi dari PAD sendiri, Fontaine Classification itu ada grade-nya dan ada gejalanya. Stage pertama yaitu asimptomatik, obstruksi pembuluh darah incomplete. Stage kedua kaudikasio ringan. Stage 2A itu kaudikasio pada jarak lebih dari 200 meter. Stage B itu kaudikasio pada jarak kurang dari 200 meter. Stage 3 nyeri pada saat istirahat, dan stage 4 nekrosis dan gangren pada kaki. Klasifikasi presentasi klinis, claudicatio intermittent itu rasa nyeri pada kaki terjadi saat aktivitas dan hilang dengan istirahat. Yang kedua yaitu critical limb ischemic atau CLI, yaitu onsetnya lebih dari 2 minggu, nyeri pada saat istirahat, luka tidak sembuh dan gangren pada kaki. Acute limb ischemic yaitu terjadi kurang dari 2 minggu, penurunan perfusi akibat eklusi arteri secara tiba-tiba dan merupakan kegawat daruratan. Gold standarnya dilakukan revaskularisasi selama 6 jam. Klasifikasi CLI menurut Ron Hedford, di mana grade 0 itu ada kategori 01 asimptomatik, claudicatio intermittent. Yang grade 1, 2 dan 3 claudicatio sedang dan berat. Grade 2 atau 4 nyeri iskemik istirahat. Grade 3 yaitu 5 dan 6 hilangnya jaringan minor ulkus vokal, dan yang keenam hilangnya jaringan mayor, fungsi kaki terganggu. Pencegahannya yaitu tujuannya untuk menurunkan risiko kardiovaskular dan meningkatnya kemampuan berjalan. Dilakukan latihan fisik meningkatkan toleransi nyeri pasien. Sesi latihannya 30-40 menit sebanyak 3-4 kali dalam seminggu. Perawatannya itu menjaga kaki dengan memakai kaos kaki dan sepatu untuk mencegah luka baru.